Shalom, salam sejahtera, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Sungguh senang rasanya tiba kembali kita belajar sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-12 di tribulan yang kedua di tahun 2022 ini. Pelajaran yang sangat menarik dengan judul Yusuf, Pangeran Mesir. Namun sebelum kita mempelajari lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, Allah yang maha baik, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk masing-masing kami, agar bila mana kami mempelajari pelajaran sekolah sahabat ini, kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami bertumbuh di dalam iman percaya kami. Terima kasih ya Tuhan, mohon berkat untuk seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yusuf, Pangeran Mesir. Ayat hafalan atau ayat inti kita terdapat di dalam Kejadian 41 ayat 41. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Yusuf diangkat sebagai administrator terpenting di Mesir. Kemudian semua yang Tuhan tunjukkan kepadanya dalam mimpi menjadi kenyataan. Saudara-saudaranya dengan penuh hormat berlutut di hadapannya. Apa yang harus dilakukan Yusuf? Haruskah dia membalas dendam atas apa yang telah dilakukan saudara-saudara padanya? Atau haruskah dia memaafkan mereka dan meninggalkan masa lalu? Yusuf mengasihi Tuhan. Jadi pengampunan adalah satu-satunya jalan baginya. Namun dia ingin memastikan bahwa tindakan mengerikan mereka tidak akan terjadi lagi. Mari kita akan pelajari lebih lengkapnya. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Yusuf Berkuasa. Yusuf tidak hanya menjelaskan kepada Fir'aun arti mimpinya yang menyangkut masalah politik dan ekonomi masa depan bangsa Mesir. Ia juga memberikan solusi kepada Fir'aun. Yusuf menyarankan kepada Fir'aun agar dia menunjuk orang yang berakal budi dan bijaksana untuk mengolah pekerjaan yang kompleks dalam persiapan menghadapi bencana kelaparan. Kejadian 41 ayat 33. Bagaimana Fir'aun merespon nasihat Yusuf kepadanya? Kejadian 41 ayat 37 sampai dengan 45 memberikan beberapa keterangan berikut ini. Yang pertama, Fir'aun memutuskan memilih Yusuf untuk berkuasa bukan karena dia telah menafsirkan mimpinya dengan benar dan mengungkapkan masalah yang akan datang di negeri itu, tetapi karena dia memiliki solusi untuk masalah itu. Dan karena usulnya dipandang baik, dan pendapat yang sama juga dinyatakan oleh semua pegawai Fir'aun, sebab adalah kebiasaan Mesir untuk memilih Perdana Menteri dari antara orang-orang bijaksana. Yang kedua, Fir'aun menyadari bahwa kehadiran Roh Allah ada di dalam diri Yusuf, yang dikualifikasikan sebagai berakal budi dan bijaksana. Meskipun Fir'aun hanya peduli pada masalah ekonomi bangsanya ketimbang makna rohani dari mimpi dan peran Tuhan yang memberi petunjuk melalui mimpi itu, namun dia mengakui peran Roh Allah pada diri Yusuf. Yusuf mulai menjalankan tugasnya sebagai Perdana Menteri Mesir untuk persiapan menghadapi 7 tahun masa kelaparan. Selama 7 tahun kelimpahan, ia mengumpulkan bahan makanan di setiap kota dengan limpah sampai tak terhitung banyaknya. Kejadian 41 ayat 48 sampai dengan 49. Tahun-tahun kelimpahan hasil bumi itu sesungguhnya adalah tanda pemeliharaan supranatural. Tuhan memberkati Mesir dengan limpah. Kehadiran Yusuf yang beriman kembali menjadi berkat. Yusuf kemudian mengekspresikan pengalaman pemeliharaan Allah melalui nama 2 orang anaknya. Kejadian 41 ayat 51 sampai dengan 52. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim sebab katanya,
Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Saudara sekalian, kehidupan dan pengalaman Yusuf menjadi contoh yang ampuh tentang bagaimana Tuhan mengubah beberapa hal buruk menjadi sesuatu yang sangat baik. Di pelajaran hari Senin, Yusuf menemui saudara-saudaranya. Setelah 20 tahun, Yusuf bertemu lagi dengan saudara-saudaranya. Yusuf berumur 17 tahun ketika dia terakhir melihat saudara-saudaranya. Dan berusia 30 tahun ketika dia menjadi Perdana Menteri atas Mesir. Dan 7 tahun kemudian, pada awal bencana kelaparan, dia berusia 37 tahun. Bala kelaparan mengharuskan Yakub mengirim putra-putranya ke Mesir untuk membeli gandum. Ironisnya, Yakublah yang memulai proyek tersebut. Kejadian 42 ayat 1. Tanpa sadar, ia telah menggerakkan rangkaian peristiwa yang menakjubkan yang akan membuatnya bertemu dan bersatu kembali dengan putranya yang telah lama ia berduka. Sifat pemeliharaan Allah dari pertemuan ini disorot melalui dua karakter fundamental, yaitu yang pertama, dilihat dari penggenapan mimpi Yusuf. Penggenapan mimpi Yusuf berkembang dalam 3 tahap. Oleh karena saudara-saudara Yusuf mengunjungi Mesir dan bertemu Yusuf sebanyak 3 kali. Pertemuan pertama terjadi hanya dengan 10 saudara Yusuf. Kejadian 42. Pertemuan kedua, 10 saudara Yusuf ditambah Benyamin. Kejadian 43 sampai dengan 45. Pertemuan ketiga, seluruh saudara Yusuf dan Yakub ayah mereka. Kejadian 46 sampai 47. Yusuf yang diejek oleh saudara-saudaranya karena mimpinya. Kini mimpi itu menjadi kenyataan. Saudara-saudara Yusuf datang dan sujud menyembah kepada Yusuf. Tepat seperti mimpi Yusuf. Sebab sekarang Yusuf di Mesir telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Kejadian 42 ayat 6. Dan tuan atas negeri itu. Kejadian 42 ayat 30 dan 33. Yang kedua, karakter pembalasan yang adil. Frase mereka berkata seorang kepada yang lain. Kejadian 42 ayat 21. Frase ini juga digunakan ketika mereka mulai berkomplot untuk menyingkirkan Yusuf. Dalam Kejadian 37 ayat 19 sampai dengan 20. Persinggahan saudara-saudara Yusuf di penjara, Kejadian 42 ayat 17. Juga mencerminkan persinggahan Yusuf di penjara, Kejadian 40 ayat 3 sampai dengan 4. Faktanya adalah saudara laki-laki Yusuf menghubungkan apa yang saat ini terjadi pada mereka dengan apa yang mereka lakukan terhadap Yusuf 20 tahun sebelumnya. Kemudian mereka berkata satu sama lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Kejadian 42 ayat 21. Perkataan Ruben, sekarang darahnya dituntut daripada kita. Kejadian 42 ayat 22. Ini menggemakan peringatan masa lalunya. Janganlah tumpahkan darah. Kejadian 37 ayat 22. Hal ini memperkuat hubungan antara apa yang mereka sekarang hadapi dan apa yang telah mereka lakukan di masa yang lalu. Mengingat apa yang juru selamat kita telah lakukan bagi kita. Roma 5 ayat 7 sampai dengan 11. Dan janji pengampunan Allah melalui Yesus begitu penting, maka ketika kita jatuh ke dalam dosa dan sangat menyesalinya, hal yang sangat penting bagi kita adalah bangkit dan semaksimal mungkin memperbaiki apa yang telah kita lakukan dengan pertolongan Tuhan. Di pelajaran hari Selasa, Yusuf dan Benyamin. Saudara sekalian, masa kelaparan masih belum berakhir. Dari berbagai tempat orang datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Untuk kunjungan pertama saudara-saudara Yusuf berhasil membeli bahan makanan. Namun Simeon ditahan di Mesir sampai saudara-saudara Yusuf
dapat membawa Benyamin, adik bungsu mereka, ke Mesir seperti yang diperintahkan Yusuf. Persediaan makanan keluarga Yakub semakin menipis dan mereka harus kembali ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Sebenarnya Yakub keberatan untuk mengizinkan Benyamin dibawa serta. Namun karena kebutuhan yang mendesak dan jaminan dari Yehuda untuk membawa Benyamin kembali, akhirnya Benyamin diizinkan dibawa serta. Ketika semua saudara Yusuf berdiri di hadapan Yusuf pada kunjungan yang kedua, Benyamin adalah satu-satunya orang yang dilihat Yusuf dan namanya dituliskan. Kejadian 43 ayat 16. Sementara semua nama saudara Yusuf lainnya tidak disebutkan. Mereka hanya disebut sebagai orang-orang ini. Kejadian 43 ayat yang ke-16. Benyamin adalah satu-satunya yang disebut sebagai anak. Kejadian 43 ayat 29. Ini adalah ungkapan yang meyakinkan dari kasih sayang khusus. Berkat Yusuf mengacu pada kasih karunia yang mengingatkan pada permohonannya untuk kasih karunia yang ia tidak peroleh. Kejadian 42 ayat 21. Sekarang Yusuf mengembalikan kepada Benyamin kasih karunia yang tidak dia terima dari saudara-saudaranya yang lain. Cerita selanjutnya adalah saat saudara-saudara Yusuf takut bahwa mereka akan dijebloskan ke penjara karena uang mereka yang dikembalikan dalam karung bahan makanan yang mereka telah beli. Yusuf justru menyiapkan jamuan untuk mereka karena kehadiran Benyamin. Seolah-olah Benyamin memiliki pengaruh penebus atas seluruh situasi. Ketika semua kakak beradik itu duduk sesuai dengan usia mereka, Benyamin yang bungsu dilayani 5 kali lebih banyak dari semua saudara-saudaranya. Kejadian 43 ayat 33 sampai dengan 34. Ellen G. White dalam tulisan atau dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 265 memberikan keterangan sebagai berikut. Dengan cara menganak emaskan Benyamin itu, Yusuf ingin memastikan apakah saudaranya yang bungsu itu diperlakukan dengan rasa cemburu serta dengki seperti yang ia alami dahulu? Masih menyangka bahwa Yusuf tidak mengerti bahasa mereka. Saudara-saudaranya itu dengan leluasa bercakap-cakap satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, ia mempunyai satu peluang yang baik untuk mempelajari perasaan mereka yang sebenarnya. Saudara sekalian, namun sikap pilih kasih Yusuf terhadap Benyamin tidak mengganggu atau membuat iri hati saudara-saudara Yusuf. Sebab mereka telah insaf. Mereka tidak seperti dulu lagi. Mereka telah berubah. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Piala Perak. Strategi yang digunakan Yusuf ketika 2 kali bertemu dengan saudara-saudaranya cukup ampuh. Yusuf kini dapat lebih mengenali perubahan sifat dalam diri saudara-saudaranya. Untuk rencana berikutnya, Yusuf melakukan satu perintah yang aneh, yaitu meletakkan piala peraknya yang berharga ke dalam karung Benyamin. Saat mereka keluar dari kota, pesuruh Yusuf datang menghentikan langkah mereka dan menginterogasi mereka, serta menuduh mereka mencuri piala perak. Pada siapa kedapatan piala itu, dia akan menjadi budak Yusuf. Di luar dugaan mereka, Benyamin yang sebagai tamu kehormatan memiliki akses ke piala Yusuf, kini dicurigai dan didakwa dengan tuduhan mencuri barang berharga tersebut. Dia akan masuk penjara. Kejadian ini memaksa mereka kembali menghadap Yusuf dengan penuh kekhawatiran. Kejadian 44 ayat 1 sampai dengan 17. Apa maksud Yusuf dengan menaruh piala peraknya di karung Benyamin? Kejadian 44 ayat 18 sampai dengan 34. Yang pertama, tentu saja Yusuf tidak percaya kuasa yang dimiliki piala perak itu untuk menelaah. Dalam tulisan Ellen G. White Alfa dan Omega jilid 1 halaman 266 dikatakan,
Ia tidak pernah mengaku bahwa ia mempunyai kuasa untuk mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Tetapi ia ingin agar mereka percaya bahwa ia dapat membaca rahasia kehidupan mereka. Yang kedua, piala ajaib bagi Yusuf adalah dalih untuk membangkitkan wilayah supernatural. Dan dengan demikian, membangkitkan dalam hati saudara-saudaranya rasa bersalah mereka terhadap Tuhan. Begitulah cara Yehuda menafsirkan pesan tersirat Yusuf, karena dia merujuk pada kejahatan yang ditemukan Allah di dalam diri mereka. Kejadian 44 ayat 16. Selain itu, mencuri piala berharga itu akan membenarkan hukuman yang berat dan dengan demikian menguji pemikiran saudara-saudara lainnya. Yang ketiga, intensitas emosi dan reaksi mereka sangat signifikan. Mereka semua bersatu dalam rasa sakit yang sama, mengkhawatirkan Benyamin yang akan menjadi budak di Mesir meskipun Benyamin tidak bersalah. Inilah sebabnya mengapa Yehuda mengusulkan agar ia diambil sebagai budak, sebagai ganti Benyamin. Kejadian 44 ayat 33. Sama seperti domba jantan yang telah dikorbankan sebagai ganti dari Ishak yang tidak bersalah. Kejadian 22 ayat 13. Yehuda menampilkan dirinya sebagai korban pengganti yang tujuannya untuk mengatasi celaka yang akan menghancurkan ayahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tampilnya Yehuda untuk menawarkan diri sebagai pengganti Benyamin menunjukkan contoh kasih Yesus kepada kita orang berdosa ini. Di pelajaran hari Kamis, akulah Yusuf, saudaramu. Kejadian 45 adalah kisah yang mengharukan saat Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. 22 tahun telah berlalu sejak Yusuf yang berusia 17 tahun pertama kali menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya dan ayahnya hingga saat Yusuf berumur 39 tahun membuat dirinya dikenal oleh saudara-saudaranya. Kalimat yang menyebutkan bahwa Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya mengandung kiasan yang berhubungan dengan Tuhan. Kalimat ini memiliki makna teologis, yaitu sebuah ungkapan dari Tuhan telah menunjukkan bahwa pemeliharaannya tetap berkuasa meskipun manusia memiliki kelemahan. Saudara-saudara Yusuf begitu gelisah ketika Yusuf memperkenalkan dirinya dengan berkata, "Akulah Yusuf." Kejadian 45 ayat 3-4. Karena mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar dan lihat, maka Yusuf mengulangi kalimatnya dengan berkata, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Kata-kata ini seolah membangkitkan kembali ingatan mereka akan peristiwa 22 tahun yang lalu. Itulah sebabnya mereka begitu takut kepada Yusuf yang sekarang menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Menyadari akan kesusahan hati saudara-saudaranya, Yusuf melanjutkan dengan berkata, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Kejadian 45 ayat yang kelima. Ini adalah kalimat dari seorang yang rendah hati dan beriman. Kalimat Allah menyuruh aku mendahului kamu memiliki tujuan ganda. Itu tidak hanya berguna untuk meyakinkan saudara-saudaranya bahwa Yusuf tidak memiliki perasaan buruk tentang mereka. Itu juga merupakan pengakuan iman yang mendalam dan ekspresi harapan karena apa yang mereka lakukan diperlukan untuk menjamin kelanjutan keturunanmu dan memelihara hidupmu. Sebagaimana tertulis dalam Kejadian 45 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, selanjutnya Yusuf mempersiapkan kendaraan untuk menjemput ayahnya dan seluruh keluarganya untuk membawa mereka dari tanah Kanaan ke Mesir. Sebab masa kelaparan masih akan terjadi dalam 5 tahun ke depan seperti yang telah dinyatakan dalam mimpi kepada Fir'aun. Yakub diyakinkan akan keberadaan Yusuf
dan bangkitlah semangatnya untuk pergi ke Mesir. Di samping itu, Yusuf juga telah menyediakan tempat tinggal terbaik untuk ayahnya dan saudara-saudaranya, yaitu di Goshen, tempat yang paling baik di tanah Mesir. Kita perlu belajar kemurahan hati seperti Yusuf kepada saudara-saudaranya. Tidak ada dendam di hati Yusuf. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, kehidupan dan pengalaman Yusuf menjadi contoh yang ampuh tentang bagaimana Tuhan mengubah beberapa hal buruk menjadi sesuatu yang sangat baik. Yang kedua, ketika kita jatuh ke dalam dosa, hal yang sangat penting bagi kita adalah bangkit dan semaksimal mungkin memperbaiki apa yang telah kita lakukan dengan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, Yusuf mengembalikan kepada Binyamin kasih karunia yang tidak dia terima dari saudara-saudaranya yang lain. Yang keempat, tampilnya Yehuda untuk menawarkan diri sebagai pengganti Binyamin menunjukkan contoh kasih Yesus kepada kita, orang berdosa. Dan yang kelima, kita perlu belajar kemurahan hati seperti Yusuf kepada saudara-saudaranya. Tidak ada dendam di hati Yusuf. Itulah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang penuh kasih, sungguh satu pelajaran yang sangat indah, sangat penting, sangat menginspirasi. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar pelajaran ini benar-benar menguatkan kehidupan kerohanian kami. Kami bertumbuh, kami mengerti pelajaran ini, dan kami menjadi pelaku firman. Terima kasih untuk setiap kasih karunia yang begitu luar biasa, yang Tuhan tunjukkan melalui setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kisah-kisah Alkitab. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah pelanggaran dosa kami. Mohon berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Tetap semangat, selamat sahabat, dan Tuhan memberkati kita.